Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat FIB. Saya juga menyapa teman-teman yang sudah lulus SMA, SMK. Mau lanjutin kemana nih? Mau lanjutin kerja tapi masih bingung. Saat ini saya kedatangan tamu penting yang nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat FIB, menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lulus sekolah, mau melanjutin kemana. Baik, saya sudah hadir di tempat saya, ada Hari Sensei. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Konnichiwa. Konnichiwa, Eko Sensei. Ya, Hari Sensei, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman Sobat FIB yang sudah lulus SMA, SMK, mau melanjutin kemana, yang mungkin masih bingung mau kerja kemana, ini denger-denger nih baru buka program studi baru di Fakultas Budaya. Monggo, sebelumnya mungkin perkenalan dulu nih dari Hari Sensei. Terima kasih. Eko Sensei, selamat siang. Kenalkan, nama saya Haryono. Saya biasa dipanggil Hari Sensei oleh mahasiswa program studi di Fakultas Ilmu Budaya. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, Eko Sensei, bahwa memang tahun 2023 itu sudah diresmikan pendirian program studi pendidikan bahasa Jepang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek itu tanggal 20 Desember 2023 secara resmi program pendidikan bahasa Jepang di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman sudah resmi berdiri. Program studi pendidikan bahasa Jepang. Betul. Itu ya. Korprodinya siapa ini? Wah, oke. Jadi masing-masing program studi di setiap fakultas atau universitas itu diketuai oleh koordinator program studi. Nah, kebetulan saya dipercaya untuk menjadi koordinator program studi pendidikan bahasa Jepang. Program studi pendidikan bahasa Jepang. Berarti nanti seperti apa program studi itu, Sensei? Baik, gambaran seperti apa sih program studi bahasa Jepang? Mungkin Sobat FIB atau teman-teman yang lulus SMA, SMK ini belum paham apa aja sih gitu di dalamnya. Baik, terima kasih Eko Sensei. Jadi untuk yang program pendidikan bahasa Jepang, program studi pendidikan bahasa Jepang di FIB ini itu berbeda dengan program studi pendidikan bahasa Jepang yang lainnya di universitas yang lain karena kita berkonsentrasi kepada profil yang paling penting adalah pembentukan lulusan yang mempunyai edupreneurship. Apa itu edupreneurship? Iya, apa itu? Iya, betul. Edupreneurship itu diharapkan nanti setelah lulusan SMA masuk ke program studi pendidikan bahasa Jepang ini, diharapkan selama kurang lebih 3,5 atau 4 tahun itu akan menjadi salah satunya adalah konsultan pendidikan, kemudian menjadi guru juga bisa, tapi yang paling penting tadi edupreneur. Jadi lulusannya bisa membuat aplikasi-aplikasi pembelajaran berdasarkan, karena sekarang kan generasi Z ya, jadi apa-apa menggunakan aplikasi pembelajaran. Jadi bisa 3,5 sampai 4 tahun. Betul. Lulus ya, Sensei ya. Jadi saya ingin menegaskan kembali nih, kan selama ini mungkin banyak prodi berkaitan dengan Jepang nih. Misalkan prodi sastra Jepang, prodi pendidikan bahasa Jepang itu pun ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat juga ada, dan mungkin di provinsi lain juga ada. Kalau boleh ditekankan bedanya apa sih, Sensei, gitu kepada teman-teman Sobat FIB nih? Baik. Biar daya tariknya apa sih masuk prodi pendidikan bahasa Jepang di Universitas Jenderal Sudirman itu seperti apa gitu? Baik, terima kasih Ko Sensei. Untuk yang paling penting di program pendidikan bahasa Jepang ini, lulusannya sebelum lulus itu mereka akan mempunyai kompetensi di bidang pendidikan bahasa Jepang karena memiliki kerjasama dengan instansi-instansi di dalam negeri dan luar negeri. Kalau instansi dalam negeri biasanya perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia, biasanya itu berkaitan dengan teknologi. Kemudian nanti untuk yang magang ke Jepang itu bisa dengan perusahaan Jepang karena kita sudah menjalin istilahnya
pembicaraan berkaitan dengan nanti lulusannya kemana. Jadi jangan khawatir untuk masuk ke program pendidikan bahasa Jepang ini, lulusannya diharapkan bisa berpartisipasi dalam kerjasama dalam negeri dan luar negeri. Oh, menarik ya. Jadi ada kerjasama dalam negeri dan luar negeri. Itu mungkin yang perlu diketahui oleh teman-teman sobat FIB lulusan SMA, SMK. Jadi di Prodi Pendidikan Bahasa Jepang ini ada kerjasama baik di dalam dan luar negeri. Betul. Mungkin yang apa ya, yang mungkin bisa dijelaskan yang luar negeri ini seperti apa, Sensei? Apakah nanti mahasiswa bisa student exchange ke luar negeri atau magang atau bagaimana, Sensei ini? Baik, Eko Sensei. Jadi untuk yang program ke luar negeri itu ada beberapa kategori. Kita akan memiliki kerjasama dengan perusahaan di Jepang. Itu dalam program juga MBKM, ada program MBKM. Kemudian untuk yang program tadi yang ke luar negeri, bisa magang di salah satunya adalah di Konfi ya, Konfi ya. Kemudian di daerah Hiroshima tentunya. Jadi nantinya mahasiswa Prodi Pendidikan Jepang bisa magang ke Jepang. Betul, betul sekali. Keren ya. Ya, saya dulu aja nggak ada program studi. Betul. Jadi hanya di kampus. Sekarang bisa ya? Bisa, betul. Bisa. Jadi ada beberapa kategori, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, dan bahkan mungkin ada yang 6 bulan untuk program yang berkaitan dengan MBKM itu. Oh, keren banget ya. Jadi dicatat ya, sobat-sobat FIB ya, mahasiswa bisa ke Jepang magang ya. Ya. Betul. Baik, itu difasilitasi oleh Prodi ya, Sensei. Betul. Ya. Ya. Baik, selanjutnya terkait fasilitas nih, Sensei. Ya, ini mungkin juga bahan pertimbangan utama mahasiswa nih. Nanti kampusnya seperti apa, kemudian fasilitasnya ada apa saja yang bisa dinikmati oleh mahasiswa. Mungkin bisa dijelaskan, Sensei. Baik. Fasilitas yang paling utama adalah kita memiliki jaringan internet yang bagus, jadi bisa diakses di setiap ruangan. Itu free untuk mahasiswa juga? Iya betul, karena kalau misalnya sudah menjadi mahasiswa, nanti akan diberikan akun, kemudian username dan passwordnya, dan bisa selain sebagai sarana untuk pembelajaran, Minasang juga misalnya bisa mencari informasi-informasi berkaitan dengan kejepangan, seperti itu. Kemudian fasilitas yang lain, studio ini adalah fasilitas yang iya benar. Bisa mengembangkan minat bakat ya. Betul. Ya. Dan juga nanti ada perpustakaan yang namanya Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Ilmu Budaya yang menyediakan bahan-bahan bacaan yang bermutu. Gitu ya. Tapi sekedar info juga ya untuk teman-teman sobat FIB, Purwokerto itu tempat yang nyaman untuk belajar. Bukan begitu, Sensei? Betul. Ya, kita bisa nongkrong sambil belajar, kita bisa wisata sambil belajar gitu ya, Sensei. Ingat ya, di Purwokerto. Baik, Sensei, selanjutnya nih di akhir-akhir ini berkembang banyak isu, Sensei, terkait contohnya nih salah satunya tentang isu tentang tugas akhir. Lah, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang bagaimana menanggapi masalah isu tentang tugas akhir atau skripsi nih? Bagaimana pandangan terkait itu, Sensei? Baik, berkaitan dengan tugas akhir sebagai syarat kelulusan, di kurikulum kami sudah didesain bahwa untuk tugas akhir itu bisa tidak wajib melakukan menuliskan karya tugas akhir tersebut. Jadi tidak wajib menulis skripsi. Betul. Tapi ada gantinya nggak, Sensei? Ya, pasti ada gantinya. Jadi itu tugas skripsi biasanya antara 6 SKS. Jadi nanti Minasang yang nanti diterima di sini akan melakukan sebuah misalnya magang ke Jepang, kemudian membuat laporan dan bisa dipresentasikan di hadapan para penguji untuk diminta menjelaskan apa-apa saja yang pernah dilaksanakan di Jepang. Oh, jadi seperti melaporkan hasil magangnya. Betul, gitu. ya. Wah, ini keren juga ya. Jadi
teman-teman yang mungkin ya waktu SMA itu mau lanjut ke kuliah takut skripsi gitu ya, mungkin dari kakaknya ya, dari kakak kelasnya gitu ya, takut skripsi. Ini solusi ya ke prodi pendidikan bahasa Jepang. Bisa tanpa skripsi hanya melaporkan kegiatan magang gitu ya. Iya. Dan juga tambahan untuk yang sebelum magang itu akan ada program PPL. Oh, PPL. Jadi Benar. dibekali dulu. Oh iya ya, ada PPL. Itu adalah untuk praktik lapangannya. Lapangan ya, terkait dengan kependidikan. Betul. Nah, untuk PPL sendiri, Sensei, praktik mengajar itu kalau prodi pendidikan bahasa Jepang itu kerjasama dengan mana aja sih gitu, Sensei? Nanti mungkin prakteknya di mana gitu mengajarnya? Baik, karena ini adalah salah satu dari profil pendidikan bahasa Jepang, yaitu menjadi guru, maka diharapkan lulusannya bisa mengaplikasikan teori dan ilmu-ilmunya itu nanti di sekolah-sekolah yang sudah kami mempunyai kerjasama. Contohnya di mana saja, Sensei? Ya, baik. Jadi di sini ada di untuk jenjang PPL-nya itu dimungkinkan di SMP dan SMA. Oh, bisa di SMP dan SMA. Betul, karena di SMP sekarang menurut keterangan dari Japan Foundation itu diharapkan kalau ada sekolah menengah pertama yang memiliki mata pelajaran pilihan bahasa Jepang, itu nanti akan diprioritaskan orang Jepang yang akan mengajar di SMP itu. Jadi nanti mahasiswa PPL itu bisa berinteraksi dengan orang Jepang sambil mereka bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang juga. Oh, jadi seperti pendidikan bahasa Jepang di usia dini. Mungkin Betul. dari SD atau SMP. Kalau ada SMP berarti di SMP gitu. SMP, betul. Kalau tidak salah yang Japan Foundation itu yang Nihongo Partner itu. Iya, betul, Nihongo Partner. Jadi mungkin nanti prodi ini akan kerjasama dengan Nihongo Partner gitu. Partner, betul. Ya, di SMP gitu, Sensei, menempatkan mahasiswa PPL di sana gitu ya. Betul. Oh, keren banget ya. Jadi nanti bisa berkolaborasi dengan Nihongo Partner atau relawan dari Jepang, native speaker ya. Jadi mungkin nanti bisa mahasiswa PPL bisa mempraktekkan, mengaplikasikan bahasa Jepangnya dengan native speaker di sekolah-sekolah yang ada bahasa Jepangnya. Betul. Itu, Sensei ya. Tadi Sensei mungkin tadi sempat disebutkan terkait dengan MBKM. Kan akhir-akhir ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu kan mencanangkan program MBKM, mungkin sudah beberapa tahun ya ini. Ini mungkin juga istilahnya ada target dari universitas, target dari kementerian terkait dengan kegiatan MBKM. Lah, nantinya program pendidikan bahasa Jepang ini program MBKM-nya ada apa saja, terus bagaimana gitu, Sensei? Baik, untuk program MBKM ini seperti yang tadi sudah saya katakan, itu bisa melalui dua jalur. Jadi bisa program student exchange dan salah satunya adalah tadi yang program magang di Jepang atau misalnya di dalam negeri. Jadi untuk program MBKM ini diberi kesempatan 6 bulan itu bisa belajar di luar program studi pendidikan bahasa Jepang. Jadi diharapkan mereka memiliki kompetensi lain setelah belajar di luar, kemudian masuk ke pendidikan bahasa Jepang bisa untuk meningkatkan kompetensinya. Berarti ada student exchange, betul, pertukaran pelajar. Itu bisa di dalam, bisa di luar. Betul. Berarti bisa di Indonesia antar kampus begitu. Antar kampus. Dan bisa keluar, berarti ke kampus yang ada di Jepang. Ya, jadi nanti kita akan menginisiasi itu awalnya mungkin untuk yang program di dalam negeri dulu itunya dengan kampus lain yang memiliki program studi pendidikan bahasa Jepang. Wah, keren banget nih ya. Kita bukan bukan mahasiswa luar negeri, tapi nantinya kita bisa belajar di Jepang ya. Kita belajar di program studi pendidikan bahasa Jepang, tapi juga bisa menikmati belajar di Jepang, begitu ya, Sensei? Betul. Oh, itu program student exchange atau pertukaran
pelajar ke luar negeri. Luar negeri. Magang juga begitu, bisa Magang ke juga luar bisa. negeri juga. Bisa. Bisa nggak Sensei? Nanti ya misalkan nih seolah-olah saya ini sebagai lulusan SMA nih, nanti daftar ke program studi pendidikan bahasa Jepang. Nanti ambil program MBKM magang. Udah selesai, habis gitu pingin nih belajar di kampus Jepang. Tadi kan 2 kali nih, bisa nggak Sensei kayak gitu? Ya, jadi untuk yang belajar di untuk yang di program pendidikan bahasa Jepang, nanti setelah kita memiliki kerjasama dengan universitas atau institusi di luar Jepang, kita akan mencoba untuk bisa mendesain agar misalnya bisa kuliah di program pendidikan bahasa Jepang misalnya 3 tahun, kemudian 1 tahun di Jepang. Itu rencananya seperti itu, di desainnya. Keren banget ya, jadi full dengan pengalaman ya, baik pengalaman di dalam dan pengalaman di luar negeri ya. Catat itu ya, penting itu ya. Jadi istilahnya program pendidikan Jepang ini mempersiapkan ya mahasiswanya untuk mendapatkan pengalaman baik di dalam negeri dan luar negeri. Begitu ya Sensei ya? Betul. Jadi selain mendapatkan kompetensi di dalam pendidikan bahasa Jepang, diharapkan mereka juga bisa melihat perspektif lain di luar pendidikan bahasa Jepang, yaitu di Jepang khususnya, agar bisa mereka memperkaya perspektif keilmuan mereka untuk bisa dikembangkan nanti setelah lulus di tempat kerja. Seperti itu. Terkait ini Sensei, satu lagi nih, mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih. Ini kan calon mahasiswa atau lulusan SMA, SMK bisa masuk? Bisa, SMK. Bisa, ya. Berarti kalau SMA masuk, SMK masuk, ada ndak ya istilahnya persiapan atau apa yang harus dimiliki atau mungkin harus punya kemampuan bahasa Jepang dulu atau bisa dari nol belum belajar sama sekali? Apa bisa Sensei gitu? Baik, terima kasih Ko Sensei. Jadi untuk masuk ke program pendidikan bahasa Jepang ini di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman, setelah lulus diharapkan nanti untuk ada program pemilihan jurusannya itu baik dalam untuk seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, itu nanti ada yang namanya program pendidikan bahasa Jepang, tinggal diklik saja. Siapapun bisa? Bisa. Jadi belum belajar bahasa Jepang bisa? Betul. Jadi bisa. nanti kami akan mendesain di awal-awal tahun, semester 1, semester 2, nanti bisa untuk belajar dari huruf hiragana, katakana, dan kanji-kanji dasar untuk bisa menjadi landasan berikutnya untuk bisa membaca atau misalnya mendengarkan musik yang bisa bahasa Jepang. Ya, gitu ya teman-teman ya Sobat FIB. Lulusan SMA, SMK, siapapun bisa daftar ya. Belum belajar bahasa Jepang sama sekali pun bisa daftar. Buruan ya daftar ya, gitu ya Sensei ya. Betul. Berarti ini dibuka tahun ini ya Sensei ya? Ya. Dibuka tahun ini kuotanya berapa sih gitu? Baik, untuk tahun pertama program pendidikan bahasa Jepang, bila kalian nanti minasang masuk ke dalam program pendidikan bahasa Jepang, akan dibuka pada tahun ini semester ganjil. Nanti mulai dibuka bisa menghubungi SMA. Itu nanti setelah tanggal 14 Februari sudah dibuka, 14 Februari sudah dibuka di masing-masing SMK. Jadi bisa menghubungi guru bimbingan dan konseling, menyampaikan minatnya untuk masuk ke pendidikan bahasa Jepang saja di Universitas Jenderal Sudirman. 8 kuotanya? Oh ya, kuotanya adalah kami diminta untuk menerima 80 mahasiswa, calon mahasiswa. Jadi buru-buru saja ya, mengklik untuk di pemilihan ketika mengklik seleksi nasional mahasiswa baru. 80 ya? 80. Hanya 80 Ya, teman-teman Sobat FIB ya. Jangan Seluruh sampai Indonesia ketinggalan ya. Seluruh Indonesia. Ya, jangan ketinggalan ya, hanya 80 orang mahasiswa yang akan diterima di Fakultas Ilmu Budaya program studi pendidikan bahasa Jepang. Hanya 80. Jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai kehabisan kuotanya. Iya Sensei. Mungkin itu saja mungkin Sensei. Ada nggak misalkan motivasi atau untuk teman-teman calon mahasiswa baru ini, agar termotivasi untuk masuk ke program studi baru pendidikan bahasa Jepang?
Oke. Baik, kalau tidak ingin ketinggalan dengan perkembangan negara Jepang berkaitan dengan teknologi, budaya, bahasa, dan ragam bahasa Jepang, jangan lupa pilih program studi pendidikan bahasa Jepang di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman. Kami akan dengan tangan terbuka menerima lulusan SMA dan SMK nanti pada tahun ajaran baru 2024-2025. Begitu ke Sensei. Jangan lupa ya, klik ya program studi pendidikan bahasa Jepang Fakultas Ilmu Budaya. Ingat, universitasnya adalah Universitas Jenderal Sudirman. Ingat, ting. Oh, gitu ya. Ya, jangan lupa ya, Universitas Jenderal Sudirman Fakultas Ilmu Budaya program studi pendidikan bahasa Jepang. Diklik gitu ya. Itu saja Sensei dari saya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Semoga informasi yang barusan kita sampaikan ke teman-teman Sobat FIB bisa dicatat dan nanti bisa memilih program studi pendidikan bahasa Jepang. Itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.